Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikar Rahman Ahmadi dengan NIM 24 10 95 3003 dari kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan materi dari modul 2, yaitu mengenai kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Jadi di sini kita masuk ke langsung saja pembahasan pertama, yaitu mengenai diagram blok dari sistem kendali. Jadi diagram blok ini biasanya digunakan untuk mempermudah kita untuk melihat dan memahami tahapan dari pengendalian secara visual. Di sini terdapat 4 jenis komponen utama, yaitu yang pertama itu adalah garis sinyal yang mempresentasikan arah dari aliran sinyal. Kemudian ada subsistem atau plan yang mewakili karakteristik dari suatu proses dalam bentuk fungsi matematika yang biasanya dilambangkan dengan GS. Kemudian ada summing point atau titik penjumlahan, yang mana itu merupakan titik temu tempat kita menjumlahkan atau mengurangi dua sinyal atau lebih. Kemudian juga ada branch point, yaitu titik di mana satu sinyal memisah untuk masuk ke beberapa jalur yang berbeda. Kemudian kita di sini bisa melihat apa saja yang ada di dalam blok diagram, mulai dari garis sinyal, ini juga ada masuk input, kemudian ada summing point yaitu titik penjumlahan, kemudian juga ada subsystem dan juga ada branch point. Kemudian di sini kita masuk ke hubungan dan modifikasi diagram blok, yang mana dari diagram blok ini biasanya bisa saling terhubung dan dimodifikasi. Jadi secara umum ada dua bentuk hubungan dasar, yang itu hubungan seri dan juga paralel. Yang mana pada hubungan seri ini keluaran blok pertama menjadi masukan bagi blok kedua. Di mana di sini fungsi alih totalnya didapatkan dengan mengalihkan masing-masing blok. Di sini bisa kita lihat untuk keluaran X2 merupakan perkalian dari masukan X1 dan juga subsistem dari G1. Kemudian untuk keluaran dari X3 merupakan perkalian dari masukan X2 kalikan dengan subsistem G2S. Maka di sini jika kita substitusikan nilai X3 ini ke dalam persamaan yang jika kita lakukan substitusi dari dua nilai yang sudah kita dapatkan sebelumnya, maka didapatkan hasil dari X3 itu adalah X1 dikali G1 dikali G2. Kemudian untuk hubungan paralel, di mana satu sistem masuk ke dua subsistem secara bersamaan, di mana hasilnya itu akan dijumlahkan atau dikurangkan bergantung dengan summing point yang ada. Sehingga dari kedua persamaan ini kita bisa lihat hasil dari X4 merupakan pengurangan dari nilai X2 dengan X3, sehingga dapatkan hasil akhirnya nanti untuk nilai dari X4 adalah X1 dikali dengan G1 dikurang G2. Kemudian di sini kita masuk ke dalam inti dari sistem kendali. Yang pertama adalah sistem kendali lingkar terbuka atau open loop. Jadi ciri-ciri utamanya itu adalah sistem ini tidak memiliki jalur umpan balik atau feedback. Artinya berapapun output yang dihasilkan, maka sistem ini tidak akan mengkoreksi atau membandingkan nilai input membandingkannya dengan nilai input yang kita inginkan. Oleh karena itu, fungsi alihnya itu sangat sederhana, di mana di sini kita bisa melihat fungsi alihnya itu adalah berupa perbandingan dari output dengan input, yaitu adalah GS. Yang mana untuk melihat nilai keluaran sistem adalah perkalian dari nilai GS ini dan juga FS. Kemudian untuk loop tertutup, ini berbeda dengan open loop tadi, di mana sistem kendali dengan lingkar tertutup atau closed loop ini memiliki jalur umpan feedback.
yang mana output dari sistem ini akan dibaca oleh sensor lalu diumpankan kembali eh, untuk mencari dan dibandingkan sinyal input untuk mencari nilai error. Yang mana sistem ini kemudian akan menggunakan error ini untuk koreksi keluaran selanjutnya. Karena adanya feedback dari HS ini, maka fungsi alih total dari sistem ini berubah menjadi yaitu adalah GS per 1 tambah GS HS. Kemudian apa perbedaan dari lingkar terbuka dan tertutup ini? Tentu saja di sini kita bisa melihat dari nilai stabilitas dan ketelitian. Dari sistem lingkar tertutup jelas nilainya itu lebih stabil dan lebih teliti karena dia melakukan koreksi atas dari kesalahannya sendiri. Kemudian juga tentu dari kompleksitas karena lingkar tertutup melakukan koreksi dia akan lebih rumit untuk dibuat, sedangkan untuk lingkar terbuka lebih mudah. Selain itu juga umpan balik pada lingkar terbuka itu tidak ada dan lingkar tertutup itu ada. Dan karena komponen pada lingkar tertutup biasanya itu lebih banyak daripada lingkar terbuka, maka biayanya itu akan lebih mahal daripada lingkar terbuka. Selanjutnya kita akan membahas tentang konstanta pengali atau KP. Jadi dalam mengendalikan sistem kita biasanya itu menambahkan konstanta pengali atau KP. KP ini merupakan nilai gain yang diletakkan oleh plan untuk memperkuat sinyal kontrol. Fungsi alihnya akan langsung dikalikan dengan parameter KP ini, yang mana dampak dari nilai KP ini terhadap sistem akan sangat signifikan. Yang mana jika nilai KP ini kecil, maka sistem akan merespon dengan lambat sehingga restemnya itu akan panjang. Kemudian jika KP-nya besar, maka respon sistem itu akan menjadi lebih cepat sehingga restem itu menjadi singkat. Ini bisa dilihat perbandingan antara KP lingkar terbuka dengan lingkar tertutup. Untuk persamaannya itu lebih kurang sama, hanya perbedaan kita mengkalikan dari nilai KP-nya terhadap respon sistem. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, uh, untuk nilai KP kecil dan besar. Kemudian tadi jika nilai KP yang kita masukkan itu terlalu besar, maka sistem itu tidak akan stabil atau disebut dengan overshoot. Dan juga di sini kita bisa melihat jika menaikkan KP itu bisa mengurangi nilai dari steady state error. Tapi tentu saja itu tidak akan hilangkan dari nilai error itu sendiri. Kemudian di sini kita masuk ke bagian yaitu pengendali PID. Yang pertama itu adalah pengendali integral, yang mana di sini biasanya digunakan untuk menghilangkan steady state error dan menghasilkan output meskipun error bernilai input bernilai 0. Untuk kelemahan dari KP ini itu pengendali ini berfungsi untuk jadi berfungsi khusus untuk menekan steady state error seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang mana nilai errornya itu 0. Untuk persamaan Laplace-nya itu bisa kita lihat yaitu berupa US per ES sama dengan KI per S, di mana pengendali integral ini bekerja dengan mengakumulasikan error dari waktu ke waktu sehingga nilai KI ini diatur sangat besar. Error ini akan cepat hilang, tapi juga hal ini akan meningkatkan osilasi sistem secara drastis. Kemudian untuk pengendali derivatif, eh, di sini untuk pengertiannya itu adalah digunakan untuk meredam overshoot dan juga mempercepat sistem mencapai set point. Kemudian juga outputnya itu merupakan diferensial dari error input dan juga tidak menghasilkan output jika tidak ada perubahan input.
Jadi biasanya untuk pengendali derivatif ini ditulis dalam bentuk Laplace, yaitu US per TS sama dengan KD dikali dengan S. Jadi di sini kita bisa melihat jika tidak ada perubahan input, maka dampak pada sistemnya itu adalah outputnya itu nol. Kemudian jika error berubah terhadap waktu, maka outputnya itu akan tergantung KD dan laju perubahannya itu error. Kemudian jika KD ditingkatkan, stabilitas meningkat dan overshoot itu akan berkurang. Jadi untuk pengendali derivatif ini hanya efektif pada periode transient dan biasanya tidak digunakan sendiri, biasanya dikombinasikan dengan P atau PI untuk hasil yang optimal. Kemudian lanjut ke pengendali proporsional integral atau PI. Biasanya kita kita seringkali untuk menggabungkan aksi-aksi kontrol ini, misalnya pengendali PI ini. Pengendali ini digunakan untuk kita mendapatkan respon yang lumayan cepat dari aksi P, sekaligus menghilangkan steady state error menggunakan aksi I. Namun, efek sampingnya adalah overshoot, sistem yang cenderung meningkat. Agar performanya optimal, tentunya pada umumnya nilai KI ini disetting lebih besar daripada nilai KP. Berikutnya adalah pengendali proporsional PD atau proporsional derivatif. Biasanya digunakan untuk mengoptimalkan kerja pengendali proporsional. Jadi PD ini biasanya digunakan dalam bentuk kombinasi yang biasanya itu bisa meredam overshoot dan membuat respon transient itu jauh lebih stabil dibandingkan P murni. Namun nilai pengendali dari PD ini tidak bisa menghilangkan error sepenuhnya jika terjadi steady state error. Pada implementasinya biasanya ditetapkan bahwa nilai KP ini akan lebih besar daripada KD. Kemudian di sini kita bisa melihat eh, perbandingan dari macam-macam pengendali tadi, di mana di sini eh, nilai dari time rest, overshoot, setting time juga steady state error daripada masing-masing pengendali ini. Pada profesional biasanya digunakan untuk menurunkan time rest dan juga meningkatkan, biasanya menghasilkan dari overshoot. Kemudian pada setting time itu perubahannya itu sangat kecil. Sedangkan di steady state errornya itu dia mengurangi tapi tidak menghilangkan dari nilai error itu sendiri. Kemudian untuk integral biasanya akan menurunkan dari rise time dan juga meningkatkan dari overshoot. Kemudian juga dia akan meningkatkan dari setting time dan dia bisa menghilangkan dari steady state error ini. Sedangkan untuk derivatif, untuk time nya itu mengalami perubahan namun kecil. Kemudian untuk overshootnya itu akan menurunkan nilainya dan setting time juga begitu. Kemudian untuk steady state error mengalami perubahan yang kecil. Kemudian ada beberapa uh, parameter tanggapan peralihan terhadap respon sistem. Saat melakukan analisa sistem order 2, kita dapat memperhatikan parameter tanggapan peralihan berikut. Yang pertama itu adalah time constant, yang mana time constant itu adalah waktu untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian juga ada time rise, yaitu merupakan waktu yang dibutuhkan respon untuk naik ke nilai akhir. Bisa dari 0 sampai 100%, 10 sampai 90% atau 5 sampai 95%. Namun nilai yang biasa digunakan adalah 10 sampai 90%. Kemudian juga ada setting time atau TS, yang merupakan waktu jika respon tenang dan masuk ke daerah toleransi error, misalnya itu 5% atau 2%. Kemudian ada delay time, yaitu merupakan waktu untuk mencapai 50% nilai akhir pertama. Kemudian juga ada maksimum overshoot, yang mana merupakan puncak lonjakan maksimum dibandingkan nilai steady state. Kemudian ada nilai time peak,
yang merupakan waktu saat sistem mencapai lonjakan puncak pertamanya. Mungkin hanya sekian penyampaian materi dari modul 2 yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.